tentunya kebaikan buat kita semuanya nih. Nah, kita awali ya, kita mungkin yang bagi muslim kita awali dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, apa kabar sahabat Izi, sahabat Tanya Alfa semuanya nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, ini luar biasa karena, sesi ketiga ini nggak main-main ini, karena ada temanya, ini agak nyerempet-nyerempet kalau sudah baca teaser-nya, video teaser-nya Coach Alpha, ada kata-kata yang bikin ini, menjual diri, tapi nah, sebelum langsung ke Coach Alpha, saya izin ya, bacakan, sahabat semuanya, ini kita terus ulang agar kita makin kenal dan paham siapa Coach Alpha. Pertama beliau ya, pembicara, trainer, dan coach dalam bidang sales dan leadership. Dan sudah 10 tahun lebih bahkan ya, join di timnya Coach James Gui. Kita tentunya tahu ini, dengan pengalaman beliau nggak ecek-ecek, nggak main-main, bukan kaleng-kaleng katanya ya, bahasa zaman now. Nah, ini luar biasa hari ini kesempatan kali ketiganya, sesi ketiganya kita nanti akan banyak sharing-nya nih dari Coach Alpha. Boleh dengan lanjut ya, dengan pengalaman di dunia sales perbankan lebih dari 21 tahun. Perbankan, dunia yang luar biasa, ilmunya itu sebenarnya ilmu yang bisa diterapkan oleh siapapun yang profesinya bukan bankir. Ya, yang semuanya ini ada di sini nih, mau komunikasi jago, mau bisa nego, mau bisa hidup, survival, ini ada di ilmu perbankan. Posisi terakhir beliau National Direct Sales Division Head di salah satu bank swasta nasional. Dan dengan pencapaian terakhir beliau di angka 135% atau senilai 1,35 triliun dengan 405 orang direct sales nasional. Dan ini pernah diceritakan oleh beliau akhir-akhir tahun inilah saat-saat beliau pada saat itu harus ngejar closing-an yang nilainya juga gede. Nah, tapi pada saat itu beliau punya strategi jitu, punya kemampuan leadership yang handal. Nah, alhamdulillah di akhir tahun ternyata achieve target. Nah, mungkin nanti ada sesi yang lain kita bahas tentang ini ya, tapi ini luar biasa. Bulan inilah November ya, Coach. Mungkin berapa tahun yang lalu Coach Alpha sedang dak dik duk dek dor. Dak dik dek dek dor ini nyampe apa enggak nih targetnya gitu ya. Pas banget ya di hari ini kita nanti dapat atmosfernya atau auranya Coach Alpha akan cerita yang luar biasa karena ini bulan-bulan yang siapapun akan dak dik duk dek dor ya kalau belum nyampe target. Nah, terakhir beliau ingin menghadirkan sebuah amal jariah, sesuatu ilmunya ditulis dan sudah dapat meng-create 2 buku yang sold out dan bestseller. Alhamdulillah sudah ada di toko yang luar biasa juga, di toko buku Gramedia dan dia bestseller kurang dari 6 bulan. Baik, ini tanpa berpanjang kalam lagi dan tentunya saya ingin sapa semuanya, semoga salam sehat, salam sukses, salam berkah buat kita semuanya. Kepada Coach Alpha, dipersilakan Coach. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Oke, kalau yang sudah dengar saya dan sudah lihat kamera, mohon acungkan jempolnya biar saya tahu bahwa semua sudah terima. Oke, keren banget. Oke, so teman-teman, apa yang spesial dari malam ini? Ya, apa yang spesial dari malam ini? Teman-teman bertanya, kita lihat di belakang ya, background di belakang itu Pantai Kute. Ya, sesi sekarang sangat khusus. Saya live dari Bali. Yes, tepuk tangan semuanya. Ini live khusus dari Bali di sesi ketiga. Saya berada di tengah-tengah Jalan Kute, ya, tepatnya di Hotel Mercure, ya, Dan ini benar-benar luar biasa. Satu teman-teman, ini yang saya mau ceritakan adalah yang saya mau share kepada teman-teman bahwa dengan teknologi saat ini bukan menghalangi atau menghambat kita untuk jualan. Ya, bahkan dengan teknologi saat ini, dimanapun kita berada, itu tidak akan terganggu, tidak akan terhalang ketika kita ingin jualan. Ya, maka ketika kemarin ketika ada agenda, saya harus kunjungan dan visit ke Bali, tim saya, Mbak Mei bilang, Pak ini ke Bali, kita untuk yang Tanya Alpha jalan terus, jangan sampai stop ya. Dan ini kita benar-benar teman-teman sekali lagi, ini sesi khusus kita benar-benar live from Bali, keren ya. Dan satu teman-teman, itu satu. Yang kedua adalah bagi peserta di sini teman-teman semua yang belum untuk follow Instagram saya, silakan malam ini follow Instagram saya di Maulan Alpha 0377 ya. Kenapa? Karena sesi Tanya Alpha ini insya Allah akan kita jalankan terus, kita akan jalankan rutin.
ya. Dan alhamdulillah sampai malam ini sudah sesi ketiga. Ya, tadi ngobrol-ngobrol sebentar dengan Mas Rizky dan Mbak Mei, kita rencana sih minimal harus ada minimum 100 episode lah ini kita ya, 100 episode, 100 sesi ya. Dan nanti teman-teman, satu yang tadi kita putuskan. Someday nanti saya akan buat khusus untuk teman-teman apa? Kita akan adakan acara sesi tanya alfa ini offline ya. Kita akan ada rencana adakan sesi acara offline dan tetap free session, ya. Maka doakan. Nah, maka ada beberapa persyarat. Siapa yang ingin ikut kelas free sessionnya, nanti kita akan adakan lagi. Oke? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kita sudah membahas sampai sesi 3. Sesi keempat, nah mohon catat lagi teman-teman, mohon catat tanggalnya ya, jangan sampai lewat. Sesi keempat itu akan kita adakan tanggal 1 Desember, tetap di hari yang sama, hari Rabu. Jam yang sama, jam 7 sampai jam 8 WIB, atau bagi teman-teman yang ada di waktu Indonesia bagian tengah sekitar jam 8 sampai jam 9 ya. Mohon catat tanggalnya 1 Desember, hari Rabu, dicatat. Nah, sebelum saya mulai, teman-teman, di situ ada kolom chat, ya. Ada kolom chat, saya ingin tanya ke teman-teman. Ada 3 pilihan materi yang akan kita bahas di sesi ketiga. Nah, saya minta teman-teman semua yang sudah hadir, ada sekitar 61 orang sudah hadir di sini. Mohon silakan ketik di kolom chat, pilih satu di antara 3 materi yang akan kita bahas di pertemuan atau di sesi keempat. Yang pertama, mohon silakan. Jadi cukup ketik 1, 2, atau 3. Nggak usah ketik judulnya ya. Mau dicatat, nanti Mbak Mei sama Pak Mas Rizky akan mencatat dan akan kita lihat mana pilihan terbanyak dari para teman-teman itu yang akan kita angkat sebagai pembahasan di sesi keempat. Yang pertama, ya nomor 1. Jadi nanti tinggal ketik 1, 2, atau 3 gitu ya. Yang satu adalah handling objection. Ini ketika kita bertemu presentasi kepada customer selalu akan ada penolakan, selalu akan ada keberatan. Bagaimana cara kita untuk menghandle objection? Itu satu. Yang kedua, handling objection. Oke? Ya, pertama handling objection. Yang kedua adalah closing skill. Yang kedua, closing teknik. Bagaimana apa teknik-teknik closing yang paling mutakhir. Kalau kondisi ini, gue pakai teknik closing apa? Kalau kondisi ini, gue pakai teknik closing apa? Itu yang kedua. 1, handling objection. 2, closing teknik. Dan yang ketiga, ini sangat luar biasa sekali. Bagaimana cara kita tahu kapan kita lakukan closing skill? Kapan kita melakukan closing? Ketika presentasi, di menit keberapa, di kondisi seperti apa, saya bisa closing jualan. Atau disebut dengan buying signal. Nah, teman-teman, ya para sahabat Tanya Alfa dimanapun Anda berada, ketika presentasi, ketika kita bertemu dengan customer kita, customer itu memberikan tanda-tanda, memberikan signal-signal ketika dia sudah mulai tertarik dengan produk atau layanan kita. Nah, signal-signal itulah yang disebut dengan buying signal. Nah, tugas kita sebagai seorang sales adalah menangkap signal itu, lalu merubahnya menjadi sebuah penjualan. Nah, ini nggak kalah menarik. Apa signalnya? Apa tanda-tandanya? Ketika saya presentasi, ketika saya ngobrol sama customer, di cafe, di restoran, kok ada tanda ini? Itu berarti dia udah mau, tembak closing. Ini tandanya begini, ini buying signal ini berarti dia sudah mau, tembak closing. Apa buying signal? Jadi pertama, 1 adalah handling objection, kedua closing teknik, yang ketiga buying signal. Silakan ketik sekarang juga di kolom chat teman-teman 1, 2, atau 3. Oke, silakan ya. Kita tunggu. Oke. Wow, Mbak Mei, ini Rizky. Oke, Mas Rizky, thank you. Handling objection, closing skill, dan 2 buying signal. Ini kelihatannya nomor 3 ini menjadi primadona. 3 dominan, 3 dominan, Coach. Dominannya. Oke, 3, masih banyak kan 3, ada yang 1. Oke, so saya masih tunggu terus sampai dengan sesi akhir. Bagi yang belum, karena ini juga belum semua kelihatannya, sementara peserta sudah meningkat sampai dengan 65, silakan ketik. Bagi yang belum, silakan ketik. 1, handling objection, 2, closing teknik, dan yang ketiga adalah buying signal. Ya, silakan ketik mau yang mana. Nah, ini benar-benar acara untuk Anda. Oke, saya mulai sesinya. Sambil saya mulai, teman-teman silakan yang belum ketik, silakan ketik. Saya mohon ketik di situ. Apakah handling objection? Saya ulang. Apakah closing teknik?
atau buying signal, ya. Teman-teman, seperti saya bilang ketika saya membuat satu video kemarin, video teasernya adalah pertanyaan kita adalah kita sebagai orang sales, ya, kita sebagai tenaga sales, apapun produk yang Anda jual, apapun pelayanan yang Anda jual, selalu menjadi permasalahan kita adalah database atau data nama. Setuju ya? Selalu database atau data nama. Pak, kalau saya mau telepon siapa? Lalu kalau saya, gimana cara saya mengenerate database? Ya, bagaimana saya bisa mendapatkan database? Apakah saya harus beli database? Apakah saya harus dari white page atau dari yellow page? Selalu pertanyaannya adalah, mau di industri apapun, orang selalu bertanya bagaimana cara mengenerate database. Betul ya? Nah, padahal perhatikan teman-teman ya, ketika ditanyakan daftar nama, saya menjadi suka bingung. Loh, kok kenapa ada orang sales? Ya, saya specifically ngomong sales ya, mempertanyakan terkait dengan database. Ya, ini teaser saya kemarin. Padahal, perhatikan, padahal setiap hari di pekerjaan kita, di kehidupan kita, kita selalu diberikan kesempatan bertemu dengan puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang. Ya, contoh, saya makan di restoran. Tadi siang saya diundang salah satu sahabat saya makan siang dan saya bilang, lu lihat di sini, lu lihat daftar nama di sini, lu lihat orang-orang di sini, orang-orang di sini harus kita rubah menjadi daftar nama. Itu permasalahannya. Nah, itu dia. Berarti kita pindah ke restoran lain, ada lagi daftar nama. Ada lagi orang-orang yang mengunjungi lokasi-lokasi tersebut. Pertanyaan satu saya adalah, maka kalau ini sudah Anda lakukan, bagaimana Anda masih bisa mempertanyakan bagaimana cara mendapatkan database? Ya, satu. Itu yang kita lihat. Maka jika ada orang sales yang bertanya kepada saya, Pak, saya nggak punya database. Maka saya bilang, sehari-hari Anda kemana? Ya, sehari-hari Anda kemana? Tetapi pertanyaannya, bagaimana dapat merubah orang yang kita temui menjadi list daftar nama yang akan kita kontak? Kan seperti itu. Nah, maka di malam ini, sekarang gini, ketika saya pernah kunjungi satu kantor, datang ke teman saya, datang ke adik saya, ya, salah satu kantor di Jalan Sudirman, ya, Jalan Sudirman di Jakarta. Lalu ketika saya masuk di dalam lift, saya pencet, saya lupa, pencet lantai 18 lah, saya pencet lantai 18. Karena saya mau ketemu dengan adik saya. Begitu saya pencet lantai 18, lift terbuka, masih di bawah, ketika mau tertutup, ada 3-4 orang masuk ke dalam lift. Pertanyaan saya, ya, ketika kita ada dalam sebuah lift atau elevator, bersama dengan 3 orang asing, pintu tertutup di lantai 1, cetek. Sampai naik, semua yang naik ternyata ada yang pencet lantai 20, ada pencet lantai 25, berarti saya lantai yang paling rendah. Saya lantai 18. Pertanyaan saya, bagaimana? Apa yang harus saya katakan? Apa yang harus saya ceritakan kepada 3 orang ini? Saya diberikan kesempatan oleh Tuhan. Jebreng! Ketemu 3 orang ada dalam lift. Berarti kesempatan saya cuma ada 18 lantai. Dari lantai 1 sampai dengan 18. Bagaimana saya ngomongnya halo bla 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 bla, dan begitu ting keluar lantai 18 terbuka pintunya. Oke, Bapak-bapak sekalian, thank you waktu bertemu dan kita akan lakukan pertemuan lagi. Bapak hari Rabu, Bapak hari Kamis, Bapak hari Jumat. Langsung 3 janji ketemu. Nah, ini yang perlu kita latih. Ini yang perlu kita latih. Bukan meributkan berapa banyak database-nya. Bukan lagi meributkan kualitas database-nya. Kalau Anda mau ketemu kualitas, nongkronglah, masuklah ke elevator di dalam lift perkantoran. Itu pasti berkualitas. Atau kalau di kota Anda, Pak, kita gedung-gedung kantor sedikit, kita banyak restoran. Masuk restorannya, lihat menunya. Kalau menunya 20 ribuan, nah lo akan ketemu customer yang makan 20 ribu. Ya, maka satu pilihan lagi. Ini ada restoran menunya 100 ribu, Pak. Masuk di situ. Karena kalau 3 orang, 4 orang duduk di situ, minimal dia bayar 500 ribu sampai 1 juta. Nah, permasalahan satu. Begitu Anda duduk dalam restoran atau masuk dalam lift, gue ngomong apa ya kepada customer? Kan gitu. Gue ngomong apa ya kepada customer? Maka sekarang udah nggak ada zamannya lagi, Pak. Gimana cari database berkualitas? No, ya. Sekarang lu gampang. Kalau lu mau cari ketemu, lu pergi keluar, lu ketemu dengan orang dan lu mulai start ngomong. Oke, selamat pagi, Bapak. Saya dengan Alfa, bla 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 bla. Apa yang suka? Nah, sekarang malam ini, yuk kita bahas sampai di situ, ya. Nah, sebelum bahas ke sana, teman-teman semua, saya ingatkan kembali, kita ada 3 tema untuk sesi tanya Alfa yang keempat.
ada 3 tema untuk sesi tanya alfa yang keempat, yaitu pertama adalah handling objection, kedua adalah closing teknik, yang ketiga adalah buying signal. Saya serahkan kepada peserta semua memberikan pilihan di sesi keempat, materi yang mana yang menurut Anda sangat seksi dan pas untuk kita bahas. Jadi teman-teman cukup ketik di kolom chat 1, 2, atau 3. 1 handling objection, 2 closing teknik, dan 3 adalah buying signal. Ya, oke, saya lanjutkan lagi materinya. Maka oleh sebab itu di sesi saya sebelumnya saya pernah membahas tentang hal ini, ya, tentang hal ini, yaitu apa? Albert Einstein mengatakan sebuah ketidakwarasan. Nah, ini nih, sebuah ketidakwarasan. Apa sebuah ketidakwarasan? Sebuah ketidakwarasan jika kita, perhatikan, jika kita mulai melakukan hal yang sama berulang-ulang, perhatikan, jika kita melakukan hal yang sama berulang-ulang, tetapi mengharapkan hasil yang berbeda. Ini udah nggak waras. Anda udah nggak waras. Karena kenapa? Yang lu lakukan sama, ya, yang lu lakukan sama, tapi lu berharap suatu saat hal yang lu lakukan membawa hasil yang sangat luar biasa. Contoh very simple saja, very simple ya. Ini sering sekali contohnya saya sharing ke teman-teman. Berangkat kantor saya, ya, berangkat kantor saya, teman-teman, perhatikan. Ketika setiap Anda berangkat kantor, perhatikan, tadi pagi ketika Anda keluar dari rumah Anda mau berangkat menuju tempat aktivitas Anda, jalan kiri, belok kiri, atau belok kanan yang Anda pilih. Saya yakin 70-80% ketika Anda pilih belok kanan, kalau tadi pagi Anda belok kanan, saya yakin kemarin lu belok kanan. Seminggu yang lalu lu belok kanan. 70-80% saya yakin hal itu. Bahkan mundur lagi, bahkan sebulan terakhir Anda pasti belok yang sama, jalan yang sama. Kecenderungan itu ada. Ya. Dan lucunya, bukan itu lucunya, ketika belok kanan baru berapa menit belok kanan, Anda membatin diri Anda sendiri, macet nih. Tanya begitu. Nggak lama benar macet. Apa yang lo nggak? Oh kan gue bilang juga macet. Ini gimana sih pemerintah ngatur begini aja nggak bisa? Masa bertahun-tahun gue hidup di sini, gue tinggal di sini, masalah macet di sini nggak pernah selesai. Ini ada masalah apa sih? Dan lu terus mumbling, terus complaining, terus segala macam ngegerutu terkait dengan mencari scapegoat. Padahal pemerintah nggak ada salahnya dengan kemacetan yang Anda terima. Pemerintah tidak punya pengaruh apa-apa. Masalahnya adalah kalau Anda bilang, gila, gue udah 5 tahun tinggal di sini, selalu macet seperti ini. Masalahnya bukan 5 tahun, 10 tahun macet di sana. 5 tahun, 10 tahun ini, lu ambil jalan yang sama. Lu tahu jalan itu macet, kenapa lu tetap ambil jalan itu? Dan Anda sadar tidak, teman-teman? Kita hidup terjebak seperti itu. Selalu menyalahkan, mencari scapegoat atau kambing hitam. Ya, padahal Tuhan memberikan banyak sekali cara, banyak sekali jalan untuk Anda tidak terjebak di hal yang sama. Anda berharap suatu pagi ketika Anda belok kanan dan jalan kosong, blong, lempeng. Nah, ini disebut dengan insanity. Lalu apa sebenarnya yang terjadi? Kok bisa semudah itu kita terjadi? Maka, ya, perhatikan teman-teman, maka apa teorinya dari Albert Einstein ini sangat didukung dengan salah satu buku. Perhatikan teman-teman, ini ada satu high recommended book, Ludwig Sandstrom. Judulnya adalah Breaking Out of Homeostasis. Ya, ini Breaking Out the Homeostasis. Jadi ternyata yang menurut Albert Einstein itu tidak waras, menurut Ludwig Sandstrom itu disebut dengan homeostatis. Apa itu homeostatis? Homeostatis itu adalah semua itu berjalan sesuai dengan si pembuat rencana, si kreatornya. Tuhan menciptakan alam semesta ini, jagat raya ini sudah mengikuti aturan faedahnya. Matahari terbit dari timur, tenggelam di barat. Dari zaman dulu matahari terbit timur, tenggelam di barat. Ibu mengandung anak 9 bulan. Pertama kali sel telur dibuahi oleh sperma. 9 bulan di kandungan ibu, lalu bisa dilahirkan. Nah, ini dari dulu pun namanya mengandung itu 9 bulan. Nah, lalu perhatikan. Dengan mengukur dan memperhatikan prosesnya, ilmu kedokteran mencoba membuat sebuah
terobosan yang disebut dengan bayi tabung. Kenapa dia bisa buat bayi tabung? Karena orang sudah tahu kalau 9 bulan sel sperma dan ovum dibuahi, sel telur dibuahi, dia dalam kelembaban tertentu, dalam suhu tertentu, dia akan dibuahi dan dia akan mulai bersatu dan akan menjadi sebuah anak. Janin, dari janin akan menjadi anak. Nah, maka kondisi itu dipelajari lalu dilakukanlah proses di luar rahim. Artinya apa? Segala sesuatu diciptakan sesuai dengan aturannya, berjalan sesuai dengan aturannya untuk kita mempelajari, bukan untuk kita tunduk dengan kondisi itu. Nah, maka di dalam dunia sales pun sama. Ya, jika Anda sudah dapat mengukur prosesnya, Anda sudah mengetahui prosesnya, maka Anda tinggal memperbaiki prosesnya. Satu contoh, ini selalu saya bawa setiap saya adakan sales training. Perhatikan, ketika kita pertama membuat janji bertemu dengan calon customer kita, ya kita bertemu dengan calon customer kita. Lalu ketika saya bertemu, perhatikan tahapannya. Kita lihat skripnya nih ya. Selalu, misal saya jual HP, saya jual handphone, ya saya jual handphone dengan harga 1 juta. Saya bilang, oke, selamat pagi, Mr. XYZ, ya, Mr. ABC, Mrs. XYZ. Terima kasih sudah mengundang kami datang di sini. Pak, ini barang dagangan kita, ini barang kita, yaitu sebuah handphone. Taruh di meja handphonenya. Perhatikan, teman-teman. Kalau setuju, anggukan. Kalau tidak, gelengkan kepala. Begitu setiap bilang, Pak, ini produk kita, ini produk handphone yang kita jual. Selalu setiap kita katakan itu, calon customer pasti bertanya, harganya berapa? Betul nggak? Clear ya? Apapun yang lu jual. Pak, ini kita punya produk ABC. Pak, ini kita punya pelayanan ABC. Selalu ditanya. Oke, habis dari situ selalu tanya, karena ini sudah presentasi lu ya, udah ketemu nih ya. Maka tanya, harganya berapa, Mas? Kalau Anda produk perbankan, kalau Anda tawarin deposito, pasti kita, Pak, ini kita punya produk deposito loh, bunga lu berapa? Itu selalu begitu. Betul nggak, teman-teman? Setuju ya? Selalu pertanyaannya sama. Selalu pertanyaannya sama. Nah, lalu begitu customer atau calon customer itu tanya harga, automatically ini mulut kebuka kasih tahu harga. Oh, ini harga handphone 1 juta. Perhatikan. Pertama, Anda katakan ini barang kita, ini yang kita jual handphone ini. Ya, lalu skrip berikutnya udah pasti customer tanya harganya berapa. Setelah tanya harga berapa, ini nggak tahu bagaimana, mulut ini keomong aja 1 juta Pak. Setelah ngomong 1 juta, skenario berikutnya customer pasti respon mahal Mas. Udah pasti. Gope mahal. Anda bilang 250.000 mahal, 100.000 mahal. Gratis, boleh 2 nggak? Selalu ada kondisi untuk menawar. Jadi by default, mengenai scriptingnya, berapapun yang Anda katakan, customer akan selalu menawar. Lucunya, kejadian ini bertahun-tahun, lu ulang lagi. Ini yang disebut dengan homeostatis. Lalu Anda berharap, Pak, saya nggak closing. Gimana mau closing? Anda menggunakan teknik yang sama berulang. Nah, maka perhatikan teman-teman, apa yang kita lakukan kita perhatikan. Ya, saya ambil contoh. Saya datang, saya ceritakan, saya katakan kepada calon customer, halo Mr. XYZ, ini handphone yang saya jual. Selalu seperti itu. Ini handphone yang saya jual. Ini handphone yang saya jual. Ingat di sesi saya sebelumnya saya pernah bilang, Brian Tracy bilang, telling is not selling. Ya, bagi yang sudah ikut sesi 1, sesi 2, ingat Brian Tracy pernah bilang telling is not selling. Oke? Telling is not selling. Tetapi kita lakukan, Pak, ini handphone kita. Kita telling. Lalu ketika customer tanya lagi, berapa harganya? Kita jawab lagi, 1 juta. Setelah dengan 1 juta, maka ditawar lagi. Ini berapa? So, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, sadar nggak apa yang kita lakukan, itu kita lakukan berulang kali. Anda pasang iklan, Anda broadcast iklan. Perhatikan coba, nanti selesai dari acara ini, semua iklan-iklan, semua sosial media yang Anda lihat. Coba Anda lihat 3, 4, 5 slide Anda, atau postingan-postingan Anda yang Anda lakukan. Itu memiliki kecenderungan yang pasti sama. Anda lakukan itu berulang. Permasalahannya, pernah nggak Anda melakukan evaluasi yang mana yang bagus, yang mana yang tidak? Nah, ini yang perlu Anda perhatikan.
Ya, nah menurut tadi Ludwig Sandstrom, bagaimana cara untuk break out the homeostasis? Maka ini yang perlu kita perhatikan. Ya, oleh sebab itu perhatikan teman-teman. Satu hal, kalau Brian Tracy bilang telling is not selling, maka kalimat selanjutnya adalah asking question is selling. Ya, asking question is selling. Ya, maka yang perlu sekali lagi yang perlu Anda perhatikan ketika bertemu dengan customer Anda, ini sebagai pembuka saja, pengantar untuk kita masuk ke elevator pitch, ya, ada elevator pitch, yaitu dengan bertanya. Maka mulai hari ini saya mengajak teman-teman semua, ketika Anda ingin bertemu dengan calon customer, ketika Anda ingin presentasi kepada calon customer, ubah cara berpikir kita dari what to say menjadi what to ask. Apa yang akan saya katakan, apa yang saya ingin presentasikan, apa yang saya ingin ceritakan, itu bukan selling. Itu bukan selling. Justru bertanya adalah selling. Kita ketemu dokter. Ya, pada saat kita ketemu dokter, dokter nggak pernah ceritakan bagaimana dia mendapatkan gelar dokternya, tidak pernah. Tapi ketika kita ketemu dokter, dokter selalu tanya apa keluhannya. Dia selalu bertanya. Oke, ini yang perlu saya ingat lagi. Dan ini selalu akan saya ingatkan, selalu saya akan ingatkan. Oleh sebab itu, perhatikan, saya akan share screen lagi, teman-teman. Yang merasa pas, silakan bisa screenshot ya atau bisa foto ya. Nah, ini yang paling penting. Maka sukses mindset di dunia penjualan adalah satu. Anda harus dapat menjual diri Anda. Anda mesti mengerti bagaimana bisa menjual diri Anda. Yang pertama harus laku adalah diri Anda. Ini yang perlu Anda rubah sukses mindset-nya. Apapun yang Anda jual, itu sangat tergantung dengan siapa yang menjual. Ini. Nah, menjadi pertanyaan, ini gimana Pak? Kok kita jadi bagaimana cara menjual diri kita? Kan ini. Ya, maka satu hal, orang akan membeli bukan kepada siapa, bukan apa yang dijual, tapi kepada siapa yang menjual. Ini yang menarik. Ini yang menarik. Coba kita cross check sama-sama teman-teman. Jika Anda saya berikan waktu, sudah masuk mulai ke elevator pitch. Jika Anda saya berikan waktu 1 menit dari sekarang, Anda ceritakan, Anda jual diri Anda, sehingga membuat saya tertarik untuk mengenal Anda lebih jauh. Apa yang Anda katakan? Skrip seperti apa yang Anda ceritakan? Atau sekarang Anda coret-coret sambil ikut materi ini, Anda coret-coret segala macam, Anda ceritakan tentang 5 poin lebihnya Anda dari orang lain. Apakah Anda dapat menjelaskan dengan jelas? Ini satu permasalahan. Nggak usah lu jelasin produk yang lu jual. Nggak usah lu jelasin pelayanan yang lu jual. Ya, karena yang pertama harus kita rubah adalah bagaimana kita dapat menjual diri kita. Ini teman-teman ya, bagaimana kita untuk dapat bisa menjual diri kita. Sold on yourself. Kalau Anda mendapatkan kesulitan, ya, ini sambil mikir-mikir ya, silakan sambil mikir. Oke, kalau gue dikasih 1 menit, oke, di samping Anda ada HP, sambil dengerin saya, ya, Anda masuk ke stopwatch, lalu Anda start stopwatch-nya, dan Anda mulai cerita. Halo, selamat pagi, saya dengan Alfa Maulana. Apa kelebihan Anda? Siapa Anda? Apa pekerjaan Anda? Lalu apa kelebihan Anda? Kenapa saya harus kenal dengan Anda lebih lama? Nah, lebih dalam lagi. Nah, jika Anda menemui permasalahan di sini, jangan harap Anda dapat menjual produk apapun yang Anda jual. Karena orang itu loyal bukan kepada perusahaan, customer loyal bukan terhadap produk, tetapi customer loyal kepada salesnya. Itu diingat, teman-teman. Oke, clear sampai di sini? Ya, nah, oke, so teman-teman sekali lagi saya ingatkan bagi yang ada di kolom chatnya, silakan langsung Anda ketik untuk 3 materi tadi yang belum, silakan saya tetap akan menghargai dari pendapat Anda ya. Ini sampai dengan sekarang informasi saya melihat masih terbanyak adalah buying signal, untuk sesi yang keempat ya. Bagi yang baru join, saya lihat baru ada beberapa yang baru join, silakan ketik di sini ya.
kalau memang ada yang bisa, dan di sini ada himbauan dari Mas Rizky juga yang memungkinkan untuk on cam. Tapi kalau misalnya sambil nggak apa-apa juga ya, bebas saja. Oke, so saya lanjut kondisinya ya. Yang saya lanjutkan adalah oleh sebab itu menurut Albert Einstein lagi, saya demen banget nih kalau Albert Einstein, yaitu apa? Menurut Albert Einstein, jika Anda tidak dapat menjelaskan dengan cara yang mudah, jika Anda tidak dapat menjelaskan dengan mudah dimengerti orang lain, maka Anda tidak memahami hal tersebut. Ini, if you cannot explain it simply, you don't understand it well enough. Maka lucu ya, kok saya punya diri saya udah hidup 40 tahun, saya hidup udah 45 tahun, saya hidup udah 50 tahun. Tapi ketika disuruh Pak tadi Coach Alfa bilang suruh jelaskan, saya nggak lebih cuma dari 2 poin aja. Saya periang, apakah 40 tahun Anda hidup, Anda cuma kenal diri Anda periang? Apakah 40 tahun Anda hidup, Anda cuma mengenal diri Anda enak diajak bicara sama orang lain? Apakah cuma 2 ini kelebihan Anda? Ya, kalau begitu caranya, Anda akan mudah tergantikan dengan orang lain. Sama, saya sudah 40 tahun bekerja, apa yang saya punya? Oke, nah saya lanjutkan di sini, perhatikan teman-teman. Oleh sebab itu, perhatikan untuk latihannya bagaimana Coach? Untuk latihannya mudah sekali, Bagaimana Anda menjelaskan diri Anda dalam waktu 1 atau 2 menit? Latihannya gampang banget kok, gampang banget. Kalau teman-teman tahu, tadi teman-teman udah save nomor HP saya, perhatikan, teman-teman udah save nomor HP saya, please lakukan ini dan kirim voice note Anda ke saya. Japri langsung ke saya. Coach, kalau ini bagaimana? Silakan, saya buka sekali ya. Pak, ini saya coba latihan ya. Oke, nanti habis dari sesi ini saya coba latihan. Pak, ini saya coba rekam, saya start. Oke, saya dengan ini. So, bagaimana penilaiannya? Antara skor 1 sampai 5, berapa skor yang coach kasih? Nah, silakan. Pertama tadi saya sudah sampaikan nomor HP saya. Maka habis dari sini coba latihan ke Anda, bagaimana Anda menjelaskan diri Anda dengan cara mudah, dengan cara singkat, kelebihan apa yang Anda punya, manfaat apa yang dapat Anda terima dengan mengenal saya lebih jauh. Silakan ya, itu saya buka lo ya. Malam ini saja, hanya malam ini. Kalau yang kirim besok nggak akan gue review ya, yang kirim malam ini ya. Oke, lanjut. Oleh sebab itu, Michael Caruso menciptakan sebuah teknik, menemukan sebuah teknik disebut elevator pitch. Ya, Michael Caruso menemukan dalam satu bukunya elevator pitch. Apa itu elevator pitch? Ada yang bilang elevator pitch, ada yang bilang elevator speech. Ya, tapi sampai dengan sekarang orang lebih mengenal elevator pitch. Nah, simpel teman-teman. Apa maksudnya dari elevator pitch? Elevator pitch ini sesuai dengan tekniknya, sesuai dengan judul dan nama tekniknya. Elevator itu lift. Ya, Anda tahu lift ya. Kalau Anda di gedung, Anda lihat ada lift untuk naik turun segala macam. Nah, pertanyaan saya tadi yang di awal saya bilang, jika Anda masuk ke dalam lift dengan 1, 2, 3 orang, Anda pencet 1 lantai, lift tertutup, Anda naik ke atas. Ketika mulai naik ke atas, disitulah waktu Anda counting. Stopwatch Anda counting. Permasalahan sekarang, dalam waktu Anda dari lift lantai dasar sampai dengan ke lift tujuan Anda, bagaimana Anda menjelaskan, bagaimana Anda menerangkan apa yang harus saya katakan dalam waktu 1 sampai 2 menit. Maksimum 3 menit. Tidak ada lebih dari 3 menit di dalam lift. Nah, itulah yang disebut dengan elevator pitch. Nah, teman-teman, kalau teman-teman merasa mulai kesulitan mencari database yang berkualitas, kalau teman-teman mulai merasa bingung gimana dapetin daftar nama, cara ini, cara yang paling tepat dan jitu. Ketika saya berada dalam satu lift dengan siapapun itu, how can I conduct an elevator pitch? 2 menit maksimum. 2 menit maksimum ya, 2 menit maksimum. Sama malam ini setelah saya jelaskan hal ini, silahkan Anda langsung coba. Nah, coba ada WA saya buka, ini memang crazy things. Pak Alfa, gila banget, lu buka, nih saya dapat WA dari teman saya, lu gila, lu buka untuk semua orang. No, yes, saya berniat malam ini untuk membantu teman-teman. Ya.
Jadi setelah sesi saya malam ini, ada nomor HP saya, ya ada nomor HP saya, Anda langsung kirim ke HP saya, Pak, berdasarkan coach, berdasarkan sharing malam ini, elevator pitch, ini yang saya coba buat. Cukup voice note, 2 menit maksimum. Ya, saya langsung mulai lagi. Apa dan bagaimana cara membuat elevator pitch? Itu yang permasalahan yang akan kita bahas malam ini dan akan kita discuss malam ini. Ya, perhatikan. Ya, keberuntungan. Apa itu keberuntungan? Keberuntungan itu ada 2 ingredient, ada 2 bumbu utamanya, yaitu luck is what happens ketika preparation meets opportunity. Ya, maka satu hal teman-teman, keberuntungan itu hanya akan terjadi ketika persiapan bertemu dengan opportunity. So, pertanyaan sekarang, apakah Anda sudah mempersiapkan membuat elevator pitch? Jadi kapanpun, dimanapun, Anda by coincidence, by accident, ketemu tidak sengaja dengan siapapun orang, apa yang Anda akan katakan? Maka keberuntungan itu hanya akan muncul ketika persiapan bertemu dengan kesempatan. Ini yang harus dilihat. Kita mulai membahas. Beginilah kurang lebih ilustrasi dari elevator pitch. Anda bertemu, Anda masuk dalam lift, keluar, we got a deal. So, Anda only punya 1-2 menit. Yuk kita perhatikan how to write a killer elevator pitch. Ya, bagaimana sih kalau begitu saya membuat elevator pitch? Perhatikan baik-baik, tak tidak sulit. Apa itu elevator pitch? Kalau saya ambil dari Wikipedia, elevator pitch is a short, highly focused, bahkan di Wikipedia, elevator speech atau elevator pitch itu dikatakan tidak lebih dari 30 detik bahkan. Ini lebih gila lagi loh, 30 detik loh, 30 detik. Ya, 30 detik. Sehingga kalau diartikulasikan tidak lebih dari 100 sampai 150 kata. Umumnya ini biasanya digunakan untuk one on one. Ya, 30 detik dari 150 kata. Bahkan teman-teman, satu hal teman-teman ya, kita lihat gini. Ada satu contoh. Habis dari sini, setelah Anda buat elevator pitch dan kirim ke saya 2 menit, malam ini saya kasih kesempatan malam ini setelah sesi kita ini. Nah, setelah itu saya minta Anda cari di Google, cari di YouTube, ya, cari di YouTube itu ketika presentasi atau ketika Barack Obama melakukan presentasi di depan mahasiswa UI. Nah, Anda lihat berapa menit yang dilakukan oleh Barack Obama untuk bisa nge-grab audience satu balai urung UI. Wih, teriak euforianya luar biasa. Anda cari di YouTube. Disitulah beliau menggunakan elevator pitch. Disitulah beliau menggunakan elevator pitch. Bagaimana dalam waktu tidak sampai 1 menit, cuma beberapa kata dikeluarkan oleh Barack Obama, langsung bisa mancing semua satu balai urung. Itu heboh dan euforia. Kalau udah euforia ini, udah gampang. Karena tujuan beliau, Amerika ke sini, ingin mengajak Indonesia untuk masuk ke kubu dia. Bagaimana kita bisa menjualnya? Oke, jadi ada 2 tugas. 1, jika Anda ingin saya review juga malam ini, bebas untuk orang yang join saya malam ini, kirimkan sekali lagi ke HP saya voice note Anda melakukan elevator pitch. Oke? Lalu yang kedua, silakan buka ke YouTube, cari Barack Obama ketika present di depan mahasiswa UI di Balai Urung UI. Ya, Anda akan lihat sendiri. So, perhatikan, ini dia tahapan untuk melakukan elevator pitch. Mohon dicatat, mohon diperhatikan, langsung di screenshot, langsung di foto. Pertama, seolah-olah Anda ada di 4 lantai atau 7 lantai. Tahap pertama, tulis, ketik sebuah narasi. Siapa Anda? Jelas, kalau siapa mengatakan saya Alfa Maulana. Masuk yang kedua, tahapan kedua, yang Anda kerjakan apa? Saya Alfa Maulana, saya sales di sebuah bank. Nah, itu saya sales sebuah bank, itu bukan hanya itu. Apa yang membuat Anda unik? Kalau bicara cuma sales di sebuah bank, kalau cuma Anda bilang sales di sebuah institusi, sales di sebuah perusahaan ini, saya adalah ibu rumah tangga yang memiliki karir penjual, kalau itu tidak ada uniknya. Semua orang juga melakukan hal sama. Yaitu yang ketiga tahapannya adalah apa yang Anda kerjakan yang membuat Anda unik. Apa uniknya Anda? Nanti saya akan lebih jelaskan lagi. Nanti akan saya jelaskan lebih dulu. Lalu
Keunikan Anda itu, pekerjaan Anda itu, bagaimana Anda mengerjakannya, lalu apa yang akan memberikan efek kepada calon customer Anda. 4 ini. Siapa Anda? What do you do? What makes you unique? Dan apa yang Anda kerjakan tadi, bagaimana Anda mengerjakannya, sehingga Anda disebut unik, lalu keunikan itu akan memberikan manfaat apa kepada calon customer, kepada si orang yang Anda ajak bicara. Ini tahapannya. Silakan di screenshot. Buat langsung kayak gimana kondisinya. Oke, so ini kita lihat sendiri teman-teman. Dalam kondisi ini, dalam teks yang saya tampilkan ini, kalau Anda perhatikan semua, di sini adalah yang ditanya adalah Anda. Anda harus jual diri Anda. Ingat, yang Anda jual bukan produk. Yang Anda jual bukan perusahaan Anda. Yang harus berhasil Anda jual adalah diri Anda sendiri. Jika diri Anda sudah laku dijual, semua yang nempel di diri Anda, orang akan beli. Clear ya? Oke, silakan jika ada pertanyaan juga langsung masuk dan ketik di kolom chat. Saya akan tunggu pertanyaannya. Kalau ada pertanyaan langsung ketik di kolom chat, saya akan monitor kolom chat. Kalau tidak, saya akan lanjut ya. Ini, maka perhatikan. What important? 1. Apa yang penting jangan sampai lupa. Yang pertama, perkenalan. Karena bicara siapa Anda harus memperkenalkan diri Anda. Ya. Dan ingat, perkenalan ini tidak usah terlalu panjang. 1 atau 2 kalimat cukup. Nah, so bagaimana? Halo, selamat pagi Bapak. Saya dengan Alfa Maulana. Saya bekerja di PT XYZ. Itu udah cukup. Lalu yang kedua, penawarannya apa? Sampaikan apa yang kita tawarkan kepada klien atau calon konsumen kita. Ingat, gunakan kalimat singkat yang jelas untuk menjelaskan produk kita, khususnya catat kelebihannya dibandingkan produk yang sejenis. Kalau Anda mau jual produk Anda, kalau Anda mau jual diri Anda, apa yang membuat Anda berbeda dibandingkan sales yang lain? Kalau Anda ingin menjual perusahaan Anda, apa yang membedakan Anda dibandingkan perusahaan Anda dibandingkan perusahaan yang lain? Apapun itu, maka saya ulangi, yang harus Anda perhatikan, jelaskan adalah kelebihannya. What's kelebihannya apa? Oke, clear sampai di sini? Lalu yang ketiga, setelah mencapai penawarannya, ingat, yang diangkat adalah manfaatnya untuk calon customer. Ya, jadi yang diperhatikan orang adalah apa produk, apa layanan, siapa Anda, apakah semua itu dapat menjadi solusi atas masalah semua yang saya hadapi saat ini. Manfaat. Catat. Nanti saya akan berikan terakhir setelah saya menjelaskan ini, saya akan menjelaskan biasanya manfaat ini atau benefit ini. Benefit biasanya selalu dihadapi dengan features. Nanti saya akan jelaskan apa perbedaan antara benefit dan features. Manfaat dan fitur itu apa perbedaan. Nanti saya akan jelaskan setelah ini ya. Dan ingat, di dalam elevator pitch yang Anda harus jelaskan adalah manfaat. Catat, manfaat, bukan fitur. Nanti akan saya jelaskan ya. Manfaat bukan fitur. Sekali lagi, manfaat bukan fitur. Oke. Lalu, keunikan. Uniknya. Manfaatnya udah dapat. Apa uniknya? Yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain, tetapi dimiliki oleh perusahaan Anda, yang tidak dimiliki oleh produk lain di produk Anda jual. Ya, produk pesaing banyak banget. Saat ini lu jual apa, sehari kemudian customer kompetitor lu jual. Lu buka harga berapa, sehari berikut kemudian bahkan nggak sampai sehari customer kompetitor lu banting harga sama dengan lu. Maka what is unique? What makes you unique? What makes your product unique? What makes your company unique? Dan yang terakhir, call to action. Apa yang mau Anda mereka lakukan? So, Bapak setelah melihat kondisi ini, kalau saya menyarankan, Pak, call to action-nya kalau menurut Pak Fah lebih baik bagaimana? Apakah saya langsung jual produk atau layanan? Ya, produk atau layanan? Atau apa, Pak? Kalau Anda tanya saya, lebih baik saya buat janji ketemu. Lebih baik saya buat janji ketemu.
Itu kalau saya. Berapa kali saya lakukan, saya buat janji ketemu. Bukan saya jual produk. Ya, karena kalau jual produk sulitlah dalam lift kita jual produk ya. Ujung-ujungnya udah nanti ya selesai. Maka saya buat janji ketemu. Saya buat janji ketemu. Oke Pak, dengan kondisi begitu, dengan Bapak sudah melihat kondisi semua ini, besok atau lusa saya bisa ketemu Bapak. Oke, besok apa ya? Oke, besok ting kebuka. Baik, Pak Joko, Pak Budi, Pak Bambang, Bu Rini, Bu Santi, kita akan bertemu besok jam 9. Saya akan kontak Ibu. Nah, itu harus ada kontak-kontakannya, pindah-pindah nama, pindah-pindah data. Bisa kartu nama Anda tukar, bisa Anda miss call ke mereka, Anda minta miss call mereka, itu dalam waktu kurang lebih 2-3 menit. Atau Anda nggak perlu mereka, Anda buat janji ketemu, Anda bisa kasih kartu nama mereka. Ingat, 5 hal yang harus Anda lakukan dalam membuat elevator pitch. Yang satu perkenalan, cukup 1-2 kalimat maksimum. Penawarannya difokuskan kepada kelebihan dibandingkan produk sejenis. Oke, yang ketiga adalah lebih kepada manfaatnya yang diangkat, bukan fitur yang Anda punya. Dan yang keempat adalah keunikan dari manfaat itu. Yang kelima adalah call to action. Apa yang Anda mau customer Anda lakukan? Ya, apa yang Anda inginkan untuk customer lakukan? Itu adalah elevator pitch. Dan ini tentu teman-teman, Pak, apakah dalam membuat ini kita sekali jadi? Nggak mungkin. There is no way. Nggak mungkin Anda akan sekali jadi buat. Ya, nanti akan Anda buat, lalu saya bilang, oke, Anda coba praktek, kok kurang pas, waktunya nggak nyampe, kok gitu gue ngomong kondisi, perbaiki lagi, buat lagi elevator pitch lagi, sampai, nah, ini dia waktu hasil yang tepat. Dan itu akan Anda gunakan seumur hidup Anda. Sampai Anda merasa ada perbaikan lagi. Oh, yang ini perlu diperbaiki lagi, perbaiki lagi. Yang ini perlu lagi, perbaiki lagi. Dan ini nggak mungkin akan ada sekali jadi. Clear ya, teman-teman? Sampai di sini, ada yang ditanya atau tidak? Elevator pitch. Elevator pitch. Dan ini perlu dilatih, perlu diskriptingkan, perlu diulangi lagi sampai Anda ketemu, ya, ini dia elevator pitch. Ini dia a killer elevator pitch punya saya. Jadi kapanpun ketemu, di lift ketemu, bebas. Di restoran ketemu, dapat. Jadi Anda tidak akan lagi menemukan kekurangan database. Ya, tidak ada lagi kurang database. Silakan, yuk ketik pertanyaannya jika ada pertanyaan yang ingin Anda sampaikan. Silakan. Ada? Nggak ada. Oke. Kalau tidak ada, oke. Kalau ada langsung raise hand boleh, atau Anda langsung nyalakan speaker juga boleh. Jika ada pertanyaan, silakan. Ya, saya masih tunggu, silakan. Dan sekali lagi saya ingatkan kembali teman-teman yang belum memilih menu apa kira-kira kita akan bahas di sesi keempat tanggal 1 Desember hari Rabu jam 7. Yang pertama adalah handling objection, yang kedua adalah closing teknik, dan yang ketiga adalah buying signal. Apa yang Anda inginkan untuk kita bahas, untuk saya bawakan di sesi keempat? Gitu Mas Rizky dan Mbak Mei. Oke, so teman-teman, ya, ini balik lagi fungsi dari elevator pitch ini untuk ke semua industri, ya. Nggak apa-apa, kita selesaikan, ya. Ini berarti saya harap teman-teman udah paham berapa tahap-tahapannya. Kalau memang minta saya, selamat malam, saya Agung Antareja, elevator pitch apakah sama dengan proses dari first impression? Agung Antareja, proses first impression, yes. Bisa dibilang ini merupakan sebuah proses yang sama untuk first impression. Tapi bukan hanya impression yang kita dapatkan, tapi ada call to action. Perbedaan dengan first impression. Ya, 1 sampai poin 4 tadi betul first impression. Tapi yang kelima, perbedaan dengan first impression adalah di poin yang kelima, di tujuan terakhir melakukan elevator pitch adalah untuk apa? Ada call to action-nya. Untuk beli boleh, kalau Anda punya tempatnya yang tepat, kalau di situasi yang tepat boleh, tapi kalau buat saya agar lebih generik bisa dimanapun dilakukan, call to action-nya adalah janji ketemu. Ya, janji ketemu. Oke, Mas Agung Antareja. Saya lanjut. Tadi saya katakan terkait dengan features dan benefit. Yuk kita bahas sedikit tentang features dan benefit yuk. Oke, nah, ini elevator pitch sudah. Ya, ini apa yang harus dilakukan. So, features and benefit.
Perhatikan teman-teman, saya akan kasih sebuah contoh yang sangat unik sekali. Nah, ini contoh. Saya kasih gambar Anda, teman-teman, ini ada dua spring bed. Dua spring bed, yang sebelah kanan itu merek Guhdo, dan yang sebelah kiri, kalau tidak salah, tertulis Royal Romance. Sebagai info, teman-teman, dua spring bed ini di pasaran, kisaran harga sekitar 3-25 juta rupiah. Mulai mikir, gila spring bed harga 25 juta, 3 juta sih masih oke lah, 25 juta masih sinting, udah mulai sinting. Tapi kalau kalau Anda berpikir 25 juta is sinting, lalu maka apa yang Anda katakan dengan dua spring bed ini, yang satu adalah King Coil dan yang kedua adalah merek Tempur. Anda tahu berapa kisaran harga dua spring bed ini, dua tempat tidur ini? Ada yang sampai dijual dengan harga di atas 150 juta. Pertanyaan saya, bagaimana Anda menjual tempat tidur harga 3 juta dengan tempat tidur harga 150 juta. Anda kebayang ya, bagaimana cara gue jual tempat tidur 150 juta? Ini sudah jelas sekali. Kalau saya ditanya, saya pernah sama Mbak Mei pernah mengisi training di apa perusahaan King Coil ya Mbak ya, DAP ya, King Coil. Lalu pertanyaannya, Pak, gimana cara jual tempat tidur harga 150 juta? Kalau saya ditanya, Bapak mau beli nggak harga 150 juta? Kalau saya sampai beli pun spring bed harga 150 juta King Coil, itu sampai rumah, gue tetap tidurnya di lantai. Itu Mas Rizky. Kenapa gue tidur di lantai? Iya, gue takut rusak kasurnya. Disayang-sayang. Disayang-sayang 150 juta ya. Seharga mobil cuy, seharga mobil. Gue akan pakai tempat tidur itu ya. Gue akan tidur di lantai. So, maka tapi kalau nggak dijual nggak mungkin. Kalau tidak terjual tidak mungkin. Maka perhatikan teman-teman, ketika sales Guhdo 3 juta, yang dia jual ya pasti tempat tidur. Tetapi perbedaannya apa? Perbedaannya bagi salesnya yang jual King Coil atau Tempur, yang dijual adalah good night sleep. Kualitas tidur malam. Dia nggak pernah jual kasur. Kita nggak jual kasur. Ada kasur nggak? Enggak. Saya nggak jual kasur kok. Yang saya jual adalah kualitas tidur. Kalau Anda mau beli kasur ke sebelah, tapi kalau Anda ingin meningkatkan kualitas tidur Anda, sehingga Anda bangun pagi lebih segar. Perhatikan, sehingga Anda bangun pagi lebih segar, Anda setir mobil lebih fresh, sampai kantor masih fresh, bekerja lebih baik. Maka Anda adalah customer kami. Perhatikan, Anda adalah customer kami. Perhatikan teman-teman, ya. Nah, maka perbandingannya adalah kalau orang yang jual 3 juta, pasti customer lebih banyak. Dia membutuhkan 50 customer baru mencapai penjualan 1 unit King Coil atau Tempur. So, this is your choice. That is your choice. Ya, lu mau jual cari 50 customer, boleh. Yang jual 3 juta, masih laku. Guhdo, gua rasa kita juga ketika gua sebut Guhdo, lu juga familiar dengan merek itu kok. Ya, lalu yang kedua, ketika gue bilang King Coil, lu juga boleh 150 juta. Maka yang dijual adalah kualitas tidurnya. Ini saya menjelaskan terkait dengan manfaat tadi. Oke, yang saya jelaskan adalah terkait manfaat tadi. Itu satu contoh untuk manfaatnya. Lalu yang kedua, apalagi? Yang kedua yang saya ingin contohkan adalah, nah, perhatikan teman-teman, ya perhatikan teman-teman. Nah ini, saya punya iPod, alat pemutar musik, storage 1 GB. Itu features. Manfaatnya adalah 1000 lagu. Maka yang Anda jual bukan featuresnya, tetapi yang Anda jual adalah 1000 lagunya. Saya periang. Kalau Anda tanya saya orangnya periang. Periang itu fitur. Fitur yang saya punya. Ya, saya itu orangnya semangat. Saya itu orangnya positif. Itu fitur. Maka apa manfaatnya? Apa yang manfaat akan customer terima jika Anda berteman dengan saya? Apa manfaat yang customer terima jika Anda kenal dengan saya? So, itu manfaatnya. Maka bedakan antara fitur dan manfaat. Oke, manfaat lebih kepada apa yang akan customer terima, fitur adalah apa yang kita punya. Saya ulang, manfaat adalah apa yang customer akan terima, fitur adalah mengatakan siapa kita. Ya, saya adalah Alfa Maulana, sales di PT XYZ, itu fitur. Manfaatnya apa? Dengan mengenal saya, maka saya akan membantu Anda dalam berinvestasi di keuangan yang biasa customer saya dalam waktu 3 bulan, dalam waktu 4 bulan, 6 bulan, mereka dapat meningkatkan asetnya dari 1 juta menjadi 5 juta.
Apa uniknya saya? Uniknya saya adalah kalau orang-orang menjanjikan uang kembali, saya bukan menjanjikan uang kembali, tapi saya menjanjikan personal guarantee, Anda akan selalu mendapatkan pendampingan dari saya. Itu manfaatnya. Apa unik yang membuat Anda lakukan? Sehingga dengan begitu, hampir bisa dibilang 24 jam Anda akan mendapat pendampingan dari saya. So, mari kita buat elevator pitch. Teman-teman. Clear ya? Malam ini saja. Saya hanya kasih malam ini sampai dengan berarti jam 00.01 ya. Silakan. Ini Mbak Mei pasti udah geleng-geleng. Ini Pak Alfa gila apa ya kata dibilang gitu ya. Ini karena ada 105 loh Pak. Ini barusan 111 orang loh ya, masih masuk lagi 111 orang. Dan ini nanti berarti bentar lagi handphone gua hang kata ya. Karena kenapa? Akan ada banyak orang tiba-tiba kirim voice note ke saya. Nggak apa-apa, khusus untuk malam ini. Karena saya sedang happy, saya sedang ada di Bali soalnya. Ya, karena saya ada khusus live di Bali dan ada di Kuta, Pantai Kuta, ya, saya khususkan kepada Anda, saya berikan kesempatan kepada Anda kirimkan voice note Anda dalam membuat elevator pitch. 2 menit tidak lebih, ceritakan tentang Anda, bukan produk, bukan perusahaan Anda. So, saya ulang sekali lagi screen-nya, perhatikan teman-teman, oke, saya ulang lagi screen-nya terkait dengan elevator pitch, ya, perhatikan. Anda silakan untuk screen capture lagi, ya. Ini dia. Silakan. What are you? Who are you? What do you do? What makes you unique? How do you do it? And what does it effect? Atau what important? 1 perkenalan buat cukup 1-2 kalimat. 2 penawaran. Apa isi penawarannya adalah kelebihan yang dibanding produk sejenis Anda. Kelebihan Anda terkait dibandingkan dengan sales yang lain. Kelebihan perusahaan Anda dibandingkan dengan perusahaan lain. Apa kelebihannya? Maka kelebihan ini sangat terkait dengan manfaat. Tadi manfaat sudah saya bilang, jual 1000 lagunya, bukan jual 1 GB-nya. Manfaat yang Anda angkat. Dan yang terakhir adalah, yang keempat adalah keunikan dari produk, dari perusahaan, dari diri Anda, yang tidak dimiliki oleh produk lain, tidak dimiliki oleh perusahaan lain, tidak dimiliki oleh orang lain. Kalau periang, ada orang yang lebih periang. Happy, ada orang yang lebih happy. Positif, ada orang yang lebih positif. So, apa yang membuat Anda unik? Apa yang membuat Anda orang bermanfaat? Nah, ini apa yang harus Anda lakukan, ya. Oke, sekarang gini aja Mas Rizky, ya. Sekarang gini aja Mas Rizky, ya. Boleh nggak Mas Rizky bisa jalankan? Ya, gini deh. Saya tunjuk 1 orang deh. Ya, saya tunjuk 1 orang nih, ya teman-teman ya. Saya tunjuk 1 orang, kita coba, langsung kita coba aja, langsung kita praktek ya. 1 orang untuk malam ini, masih ada jam 8, masih ada lewat sekitar 1 menit 2 menit nggak apa-apa. Boleh saya tunjuk 1 orang yang ingin mencoba, silakan saya minta nyalakan atau on cam, silakan on cam. Oke, saya hitung sampai 3. Yang ingin coba untuk nanti saya tunjuk untuk Anda mencoba membuat elevator pitch dan langsung saya koreksi malam ini juga, ya 1 orang. Maka saya hanya akan pilih orang-orang yang on cam. Oke, ini ada 3 screen. Ada 3 screen. Oke, di screen 2 saya tidak ada satupun yang nyala. Di screen 3 juga tidak ada. Maka saya kembali ke screen 1. Di sini saya bisa pilih untuk nyalakan yang sudah on cam. Boleh saya pilih Mas Leo Agusta. Pak Leo Agusta. Wow, tepuk tangan dulu teman-teman. Pak Leo Agusta. Ini sahabat saya yang ada di Palembang nih. Ini Wong Kito Galo ini. Wong Kito Galo ini. Ini yang ada di Palembang. Pak Leo Agusta. Siap, Coach. Baru banget check-in nih, Coach. Oh, baru check-in. Ngikuti Pak dari pagi, dari pertama tadi. Sorry, dari pertama tadi. Ikutin ya, Pak? Enggak, Coach. Saya baru... Miss ya? Miss. Oke, baru join. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau gitu diikutin aja. Thank you, Pak Leo Agusta. Kalau gitu saya pindah ke... Ini Mas Alit Mahajaya. Mas Alit Mahajaya. Oke. Mas Alit Mahajaya. Yuk, silakan Mas Alit Mahajaya. Coba dites. Elevator pitch. Ingat, perkenalan, lalu kasih penawaran, manfaat apa, lalu keunikan apa, langsung call to action. Apa yang Anda ingin lakukan? Silakan. Saya kasih waktu 2 menit. Bentar, saya nyalakan time watch saya nyalakan stopwatch saya dulu. Ya, saya nyalakan stopwatch saya dulu. Oke, stopwatch. Oke, siap Mas Alit? Oke, selamat malam, Pak. Yes, langsung. Oke, selamat malam, Pak. Perkenalkan, nama saya Alit. Boleh saya tahu untuk namanya Bapak siapa? Stop. It's not like that. Ya, nggak seperti itu. Tidak ada conversation. Di sini tidak ada conversation. Ya, perhatikan teman-teman ya. Ini langsung saya koreksi ya. Tidak ada conversation di sini. Ingat,
Anda waktunya di dalam lift 1-2 menit. Lu nggak ada waktu buat tanya jawab. Oke, jadi benar-benar one way communication. Ya, perkenalan, penawaran, manfaat, unik, langsung ajakin. Mau ngapain Anda? Call to action-nya apa? Bagaimana kita lanjut, kita bertemu besok atau lusa saya bisa ke tempat Bapak. Atau besok saya bisa ke tempat Bapak jam 3 atau jam 4. Nah, sampai ke situ saja. Boleh sampai ke situ. Dan ingat teman-teman, ini elevator pitch, kita berbicara dalam satu kondisi yang cuma 1 menit. Anda tidak punya waktu untuk tanya jawab. Oke? Clear ya? Oke, saya ganti peserta yang lain. Thank you Mas Alid, thank you Mas Alid. Sekarang saya coba Mbak Eni Dewi yang nyala, yang on cam. Mbak Eni Dewi yang on cam. Silakan Mbak Eni Dewi. Halo Mbak Eni. Ya. Ya, oke. Saya start, begitu saya bilang mulai, Mbak Eni langsung mulai karena saya pakai stopwatch. Oke? Siap ya? Oke, mulai dari sekarang. Malam Pak Alfa, saya Eni Pak dari BPR Lestari. Pak, saya mau nawarin produk tabungan, deposito maupun kredit buat Bapak. Kapan kira-kira saya bisa bertemu Bapak, Pak? Senin atau Oh, Anda melewati manfaat dan Anda melewati keunikan. Ya, Anda melewati manfaatnya. Apa manfaat dari produk Anda? Apa uniknya produk Anda dibandingkan yang lain? Nah, ya, lewat. Satu orang lagi deh. Ini Mas Iwan Kurniawan. Mas Iwan Kurniawan. Oh, mantap ini. Halo, Mas Iwan. Bisa nyalakan speakernya, Mas? Maaf Pak, di sini kurang dengar Pak. Oh, benar. Oke, nggak apa-apa. Satu orang lagi deh, satu orang lagi. Di sini yang on cam lagi tadi ada Gayu. Oh, ini orang Bali Gayu. Oh, Gayu ya, paham. Oke, Gayu siap? Ya, siap Pak. Oke, siap ya sebentar. On my mark. 1, 2, 3. Malam Pak Alfa, saya Ayu dari BPR Lestari. Saya ada produk dari BPR Lestari, produk tabungan itu bebas penalti untuk deposito, untuk giro kita juga Pak, bebas transfer ke bank mana saja. Bisa saya ketemu Bapak besok atau Oh, stop. minggu depan? What makes you unique? Kalau cuma bisa transfer kemana aja, bank gue pakai. Ya, bank gue juga bisa untuk transfer kemana aja. Ingat, what makes you unique? Apa uniknya? Tadi ketika bilang bisa transfer ke bank lain, bisa transfer kemanapun, itu manfaat atau fitur? Gitu. Nah, ya, ingat bagaimana membedakan manfaat dan fitur? Bagaimana membedakan fitur dan manfaat? Fitur itu apa yang Anda katakan? Definisi dari sebuah produk. Ya, bisa mentransfer ke bank lain. Nah, apa manfaat buat saya jika bank saya bisa mentransfer ke bank lain? Apa manfaatnya buat saya? Apakah bisa memudahkan transaksi saya? Apakah bisa 24 jam transaksi? Apakah bisa 24 hour untuk transfer? Apa manfaatnya? Maka jika 24 hour transfer, apa yang akan manfaat lebih dalamnya lagi, apa yang bisa saya terima? Yaitu apa? Bapak bisa bertransaksi tanpa gangguan waktu. Bapak bisa transaksi 24 jam. Sehingga kalau Bapak bisa transaksi 24 jam, maka bisnis Bapak akan lancar. Kalau bisnis Bapak lancar, bla 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 bla. Itu kondisinya. Clear ya? So itu elevator pitch. Itu elevator pitch. Ternyata tidak terlalu mudah juga ya. Oke, satu orang lagi boleh, satu orang lagi. Saya bisa minta Stanislaus Boli. Oh, ini Pak Stanislaus Boli. Boleh Bapak nyalakan speakernya? Bisa Pak? Halo. Halo Pak. Yes, bisa dicoba? Mau dicoba Pak? Kenapa Pak? Bisa dicoba untuk melakukan elevator pitch? Belum ya? Belum Pak. Oke, belum. Nggak apa-apa, kita buat coba lagi. Nah, oke, so nggak apa-apa teman-teman. Sudah jam 9.10 juga, waktu Indonesia bagian tengah. Ya, so perhatikan teman-teman. Ternyata nggak mudah. Bagaimana menceritakan tentang diri Anda, produk Anda, atau layanan Anda dalam waktu 1-2 menit. Sehingga membuat orang dapat melakukan, baik Pak, saya akan bertemu Bapak besok atau lusa. Manfaatnya masih belum dapat, teman-teman. Itu kondisinya. So, berarti tugas teman-teman sekarang adalah semua yang Anda tuliskan, semua yang Anda tahu selama ini, Anda mulai membedakan itu fitur atau manfaat. Oke, teman-teman. Clear ya? Itu fitur teman-teman. Oke, so teman-teman, ini sudah akhir dari sesi. Berarti Mas Rizky atau Mbak Mei, keputusannya untuk sesi berikutnya kita bahas apa kira-kira nih? Paling banyak pilihannya apa?
Mbak Mei bisa Jadi kalau saya hitung sih Ya. buying signal ya. Yang Buying nomor signal. 3. Signal. buying signal. Oke, nomor 3 ya, buying signal. Iya, Pak. So, thank you Mbak Mei, thank you Mas Rizky. Sebelum saya tutup, teman-teman, kita tunggu lagi tanggal 1 Desember untuk sesi keempat ya, yaitu dengan tema buying signal ya. Dan nanti mungkin di sesi-sesi berikutnya kita akan ganti topik, bukan cuma selling, kita masuk ke leadership, kita masuk ke service, kita masuk ke handling komplain, bisa kita masuk ke personality, bagaimana mengenal orang, bagaimana mengendalikan orang, bagaimana berbicara dengan efektif dengan berbagai macam tipe orang ya. Itu akan kita bahas. Tapi untuk yang sesi keempat, catat tanggalnya 1 Desember ya 2021, jam yang sama, jam 7 sampai jam 8 waktu Indonesia Barat, atau jam 8 sampai jam 9 waktu Indonesia bagian tengah, dengan tema buying signal ya, dengan tema buying signal. Itu keputusan dari teman-teman semua. Oke, so teman-teman, dengan akhir kata terima kasih bagi Anda di sini, ada sekitar 111 orang yang sudah join. Thank you sudah menginvestasikan waktu Anda. Jika ada salah kata, jika ada salah sikap, saya mohon maaf sekali teman-teman. Dan sebelum saya tutup, saya serahkan ke Mbak Mei dan Mas Rizky. Saya ucapkan selamat malam, selamat istirahat, jaga kesehatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke Mas Rizky. Waalaikumsalam Silakan. warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Malam Pak Alfa, terima Saya berikan kasih. applause ya. Malam, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Dan Pak. sebelum pamit ya, seperti biasa ini ada yang menarik di acara kita adalah doanya. Jadi di link Google Form itu ada doa. Kita tidak ada yang tahu siapa yang dikabulkan atau diijabah ya. Saya coba bacakan doanya nih Coach. Silakan. Pertama, ada untuk semua marketing di dunia ini, semoga target bisa. Amin. Amin. Ya. Amin. Ya. Lalu ada doa lagi ya Coach. Berkah senantiasa selalu dibutuhkan. Amin. Amin. Ya. Semoga sukses selalu. Amin. Amin. Dan tentunya dalam ini dia, lembaga tempat bekerja saat ini terus tumbuh dan berkembang. Amin. Itu dia, Amin. penting banget. Terima kasih, dan saya belum bisa bacakan semuanya karena saya juga ingin menginfokan belum semuanya ini isi link Google Formnya atau daftar peserta bagi yang belum. Mohon bisa diisi dan bagian dari kita untuk menyempurnakan pertemuan kita. Saya ingin ucapkan terima kasih sekali lagi pada Coach Alfa atas sharing ilmunya. Semoga berkah selalu Coach, dan sehat selalu, masih ada terus di Bali sampai hari Sabtu, sehat Coach. Amin, amin ya Rabbal alamin. Dan kepada seluruh peserta hari ini, terima kasih banyak ya sudah join, dan insya Allah menjadi kebaikan buat kita semuanya. Easy. Sampai ketemu tanggal 1 Desember. Nah, Easy Inisiatif Zakat Indonesia kembali bersama Coach Alfa Maulana. Insya Allah kita ketemu di 1 Desember 2021. Dan tentunya ini menjadi bahasan yang lebih mantap lagi, lebih hot lagi, lebih keren lagi di bulan Desember, bulan yang dakdikduk-dekdor mungkin bagi sebagian orang gitu ya. Tapi ini luar biasa mantap. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh peserta dari seluruh Indonesia nih kayaknya Coach ya. Yes. Ya, Amin. terima kasih Coach Alfa, terima kasih Mbak Mei dan semuanya. Sama-sama kita bagi muslim kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Sampai ketemu tanggal 1 Desember. Sampai ketemu 1 Desember, materinya adalah buying signal. Bagaimana menangkap signal-signal customer sudah setuju, customer sudah mau, bagaimana menutup sebuah penjualan. Ini akan kita bahas di tanggal 1 Desember ya. Tetap waktu yang sama dengan durasi yang sama sekitar 1 jam. Oke. Thank you teman-teman. Silakan jika mau istirahat langsung leave. Saya menunggu teman-teman untuk meninggalkan ruangan. Ya, ini sambil menunggu kita ngobrol. Ya. Oke, Pak Leo. Yes, Pak Leo. Ya, Mas Leo ya. Terima kasih. Saya baru landing di Lampung, Coach. Waduh, luar biasa ini salesnya benar-benar ini. Makasih Mas Leo. Gak apa-apa. Ini saya juga ada di Lampung, Pak Leo. Iya. Ya. Mari Coach. Ya, silakan. Selamat istirahat, Pak Leo. Izin pamit, Coach. Yuk, silakan. Mas Maulana, ketemu lagi Mas. Ya, Maulana. Ini saudara kembar nama saya ini. Masih. Oh ya, terima kasih. Ini sebenarnya seru Coach, materi elevator pitch ini Coach.
Iya. Karena kan nggak kenal suruh ngomong coach gitu loh coach. Siapa lu gitu, siapa Anda gitu loh. Iya. Itu dia uniknya kan sebagai orang sales itu mau dimanapun ya lu mesti bisa. Jadi jangan ngomong lagi bahwa kita nggak punya database. Gimana cari database? Gimana lu setiap hari ketemu sama orang, ribuan orang lu temuin, cuma masalahnya lu nggak berani kan begitu. Satu kata kunci itu coach, malu dan nggak berani coach. Itu dia makanya. Ya, maka tadi begitu dicoba juga ternyata nggak semudah itu bikin elevator pitch ya. Ya, 3 menit coach, itu dak-dik-dor itu. Ada hidup gitu. Ya. Terus suntikan ini PD yang super tinggi ini dosisnya. Bener banget, ini suntikan dosisnya. Latih lagi sampai nanti akhirnya ketemu satu elevator pitch. Proses tidak akan membohongi hasil ya coach ya. Latihan terus ya coach. Ya. Maka latihannya bukan cuma ngirim ke gua, ya, lu temui orang, lu tes di orang. Aduh, itu mental banget coach. Uji nyali. Pertama kali orang kan coba. biasanya tahu dulu, kenal dulu gitu ya, baru bisa ngomong coach gitu. Nah ini nggak kenal sama sekali disuruh nawarin gitu. Biasa kita lewat telepon kan waktu landing pertama di sesi 1 kan kita call untuk ketemu kan gitu. Ya. Kalau call semua orang bisa lakukan, tapi kalau ketemu sama orang yang lu tak kenal, dalam waktu 1 menit 2 menit lo harus bikin janji ketemu. Itu keren. Nice banget itu. Biasa. Itu keren. Ya. Orangnya. Oke, coach. Ini kita tutup ya. Kasihan di sana juga sudah jam 9 malam kan coach ya? Iya, masih belum makan gue nih soalnya nih. Rekornya kayaknya bisa di stop ya Mbak? Stop ya, oke kita stop. Rekornya stop, mungkin